orang yang usianya berkah, ibu pernah dengar doa, ya Allah berkahi umurku kan? Bukan ajal. Ajal dengan umur itu beda. Apa artinya ajal? Ya. Nah, waktu kita terbatas. Kita ambil ilmu sahabat saja dengan cepat. Kalau belum tahu, katakan wallahu a'lam. Baik. Apa artinya ajal? Ya. Mau dapat ajal? Pasti. Udah kenceng diralatnya. Pasti. Baik, pasti. Baik. Ajal itu pada mulanya, pada asalnya, itu yang kita sebut dengan usia. Batas kehidupan. Ajal itu batas kehidupan. Jadi usia itu kalau dibawa ke bahasa Qur'annya, atau bahkan bahasa Arab standar, itu asalnya namanya ajal. Setiap kita itu kan ada ajalnya. Ada batas usianya. Dalilnya coba diambil satu saja. Quran surah ke-7 ayat 34 misal. Ya, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, bukan satu dua orang saja. Semua yang menjalani kehidupan di bumi itu punya batas usia. Kenapa ditekankan kata ajalnya? Untuk memberi kesan bahwa kehidupan di dunia ini tidak abadi. Penting dicatat itu, Bu, ya. Kehidupan di sini tidak abadi, akan ditinggalkan. Karena itulah ketika ditinggalkan, diumumkan kan, telah meninggal dunia. Nah, artinya ajal telah tiba. Baik, sampai di sini bisa dipahami. Nah, itu tidak hanya kita paham, tapi tanamkan dalam jiwa. Di sini tidak abadi, akan pindah ke tempat lain. Nah, pertanyaannya, ketika pindah ke tempat lain itu, meninggalkan jejak yang baik tidak di dunia. Ibu kan keluar dari sini, setidaknya baru keluar sudah dibincangkan kan? Masya Allah, jamaahnya rapi, tertib, nggak ada sampah ketika selesai kajian. Kemudian jamaah-jamaah yang sekarang ngaji tenang, tidak ada yang ngobrol, gitu kan? Nah, itu jejak kebaikan yang ditinggalkan. Karena itulah sebelum meninggalkan dunia ini, selain mencari bekal ke tempat baru, kita diberikan bimbingan oleh Allah dan Rasul untuk meninggalkan kenangan-kenangan yang baik. Yang kalau diikuti jadi pahala, Bu. Jadi itulah indahnya dalam Islam. Datang baik-baik, pulang pun baik. Karena itu saat datang kan disambut senyuman kan? Ini kan kejadian luar biasa sebagai isyarat. Bayi lahir, bayinya nangis, kok bisa orang yang menyambut senyum? Ya? Ada enggak ketika bayinya lahir misalnya yang lain ada yang menertawakan, yang meledek, mencela, rata-rata senyum. Tapi ketika meninggalkan dibalik, kita yang tersenyum, orang yang menangis. Kenapa? Karena kita bahagia meninggalkan jejak-jejak kebaikan, dan orang merasakan sedih karena kehilangan kebaikan itu yang dirasakan saat sedang dibersamai oleh orang baik itu. Nah, cara mengisi ajal supaya baik itu yang disebut dengan umur namanya. Jadi umur asalnya bukan usia artinya. Hanya diambil makna umum menjadi usia untuk memberikan kesan kepada kita selama menempuh usia itu isi dengan umur. Contoh begini. Ibu kalau ada yang tanya, umurnya berapa? Saya paham rata-rata 17 tahun ke atas. Ya, ada yang atas, ya? Ada yang atas, ada yang memang demikian. Tapi ketika kata umur itu muncul, itu maknanya 3. Nanti kita akan tarik ke kaidah dari Sayyidah Khadijah. 1, al-umur bimakna mengandung arti segala yang bermanfaat. Saya pakai kacamata nggak apa-apa Ibu ya. Ya, untuk jelas menulis. Biasanya saya kalau menghadap jamaah ibu-ibu saya lepas kacamata. Ya.
walaupun saya sudah berdoa kepada Allah dan sudah menanamkan pada diri saya, hanya istri saya yang paling cantik. Itu sudah doa saya yang paling utama. Ini live nggak? Tenang bun ya, aman insya Allah. Iya. Dan saya memohon kepada Allah demikian, ya Allah, jadikan siapapun yang aku pandang tetap istriku yang paling mulia. Dan jangan pernah tanamkan pada jiwaku keberpalingan dari istriku dan ketertarikan selain apa yang istriku ridhai. Jadi ibu jangan berharap banyak kepada saya. Ya. Saya tahu itu akan direkam, dengar nih Pak. Lihat sini, balik sini. Oke. Sampai mana tadi kita tuh umur? Insya Allah ingat. Segala yang bermanfaat. Ya. Baik. Ini saya buka kaidah umumnya dulu untuk menunjukkan kesan di akhir nanti betapa Sayyidah Khadijah memahami ini. Lalu kita tarik kemudian praktek dalam kehidupan beliau, poinnya apa? Itu yang kita simpulkan nanti dan dibawa pulang. Singkatnya, selama hidup, kalau ingin dikenang, punya nilai kebaikan bahkan sampai masuk ke alam kuburnya, tapi nama dan kisahnya tetap harum, maka buatlah dan rencanakan semua aktivitas yang punya nilai manfaat. Melihatlah dengan yang baik saja. Bila yang dilihat tidak bermanfaat, tak harus dilihat. Berbicara yang mengandung manfaat. Bila yang akan disampaikan sekiranya tidak bermanfaat, bahkan cenderung menyakiti, maka abaikan. Sampai ke ujung kaki. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, saat masih ingat kita bahas sebelum beliau menikah dengan Nabi, itu memegang teguh asas yang pertama ini. Tidak pernah bicara kecuali yang bermanfaat. Tidak pernah berkegiatan bahkan dengan kawan-kawannya kecuali yang mengandung manfaat. Bahkan beliau itu punya teman-teman untuk berkumpul, Bu. Punya kalangan berkumpul. Ya seperti para ibu lazimnya sekarang, pasti kan punya teman ya. Di pengajian, bertetangga, kadang-kadang kumpul untuk arisan, kadang-kadang kumpul untuk kegiatan tertentu. Sayyidah Khadijah punya. Tapi yang paling luar biasa, semua teman-teman Sayyidah Khadijah ini ketika berkumpul itu mendapatkan kemuliaan sifat dari beliau, sehingga viral di kalangan wanita-wanita Arab pada masa itu bahwa kalau ingin melihat perempuan yang bermanfaat, inilah lihat kelompoknya Sayyidah Khadijah. Dan jangan kira kita samakan dengan era sekarang, tidak. Ibu jangan lupa, dulu itu jahiliyah, di mana perempuan itu pada umumnya itu menampilkan dirinya supaya mendapatkan ketertarikan dari para lelaki. Disebut dengan tabarruj namanya. Kalau pakai emas itu nggak tanggung-tanggung. Misalnya 1,5 kilo tempel di kaki kanan dan kiri. Supaya kalau jalan bunyi cek gitu kan. Ada yang lihat. Pakai pakaian terbuka. Ya, jadi kalau dilihat kondisi sosial pada masa itu, secara antropologisnya, secara budayanya, itu rata-rata perempuan, mohon maaf sekali, memang sangat terbuka keadaannya dan kurang menjaga diri. Tapi kalau sudah melihat Sayyidah Khadijah dan teman-teman beliau, itu semua hormat. Nyaris tidak ada yang mau bicara di depan Sayyidah Khadijah, saking hormat dan kagumnya atas wibawa beliau. Ini semua diam. Dan saat ada orang yang usil pun pada Sayyidah Khadijah, itu teman-temannya ini sebelum menikah dengan Nabi, itu teman-teman sekitarannya itu langsung melindunginya. Berbuat sesuatu yang Allah telah tetapkan itu, jika kita menjalaninya dengan istiqamah dan dilakukan karena Allah, maka Allah yang menggerakkan hamba sekitarannya untuk menjaga hamba dimaksud. Jadi kalau dari sekarang ibu menjadikan semua aktivitas usia itu untuk menaati Allah, ya tidak harus dalam konteks sholat saja. Bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran. Saya ingin mengisi sisa hidup saya untuk menaati Allah. Mulai sekarang saya akan gunakan pandangan pada yang Allah sukai saja. Saya akan gunakan pendengaran pada yang Allah sukai. Saya akan gunakan lisan pada yang Allah sukai.
Kata Allah, jangan gibah. Saya tahan gibah. Saya tidak Ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Kalau bicara, masih berarti. Tahan. Tahan. Itu kalau bisa dilakukan, Allah balas, mengangkat wibawa ibu. Jadi dari segi umur, itu akan dikenang. Ini orangnya orang berwibawa, orang baik. Ibu kalau nggak percaya silahkan. Kalau melihat orang salih, solihat, malu kan kalau berkata kotor? Coba silahkan, mau berkata yang kurang baik, walaupun terbiasa bergaul di tempat yang kurang bagus, bertemu orang begini nggak mau mengeluarkan kata-kata kotor. Saya kalau ketemu preman bu, nggak pernah berkata-kata kotor pada saya. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Pak Kiai, doakan ya. Padahal sebelum itu dengan kawannya, keluar, ragunan keluar, tuh kan? Bahasa-bahasa yang tidak normal keluar. Tapi ketika kita berusaha menaati Allah dalam hal yang simpel saja, turunlah kemudian jawaban dari Allah dengan melindungi sifat-sifat baik kita untuk dikenang.